Halo Sobat EduTrend, senang banget rasanya bisa balik lagi nemenin kalian. Nah, coba deh bayangin, pernah nggak sih kalian lagi butuh-butuhnya HP, baterainya tinggal 1%. Terus pas dicolok, boom, angkanya naik cepet banget. Hari ini, di Explainer kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik keajaiban sehari-hari itu. Kita nggak cuma ngomongin angka atau hal teknis yang ngebosenin ya, kita bakal ngubah ini jadi semacam petualangan epik. Sebuah cerita perjalanan listrik yang bener-bener luar biasa. Dari lubang colokan di dinding rumah kalian, langsung melasat masuk ke genggaman tangan. Udah siap? Oke, mari kita selami lebih dalam ya. Di zaman yang serba cepat kayak sekarang, nungguin HP ngecas sampai penuh itu rasanya, aduh, buang-buang waktu banget kan? Makanya kita butuh yang namanya fast charging. Tapi pertanyaannya, kok bisa secepat itu sih? Di balik layar sentuh yang mulus dan kabel charger yang tiap hari kita pegang, ada narasi tersembunyi yang jarang kita sadari. Listrik itu nggak cuma sekedar pindah tempat teman-teman. Dia itu lagi ngelakuin sebuah perjalanan berkecepatan tinggi yang bener-bener gila. Nah, yang benar-benar menarik buat kita bahas di sini adalah perbandingannya. Coba kalian bayangin, charger biasa itu kayak jalanan di pedesaan. Asri, santai, tapi yang cuma ada satu lajur kecil. Aman sih perjalanannya nyantai, tapi pastinya lambat banget karena daya yang ngalir juga kecil. Sekarang, bandingkan sama fast charging. Wah, ini udah bukan jalan desa lagi. Ini tuh ibarat jalan tol ekspres bebas hambatan dengan banyak lajur. Teknologi fast charging ini bertindak layaknya petugas lalu lintas pintar yang langsung ngebuka gerbang tol selebar-lebarnya. Dia melipat gandakan voltase dan arusnya. Secara teknis, perkalian antara voltase dan arus inilah yang bikin total wattnya jadi raksasa. Hasilnya, energi listrik bisa ngebut dengan kecepatan penuh menuju baterai kalian. Dan tahapan ini dengan sangat brilian nunjukin rute perjalanannya yang sebenarnya terjadi dalam hitungan kedipan mata. Langkah pertama, listrik masuk ke kepala charger. Ini adalah garis startnya. Begitu lampu hijau menyala, mesin langsung menderu kencang. Terjadi lonjakan voltase dan arus yang luar biasa drastis. Aliran listrik yang tadinya ngalir pelan-pelan, sekarang didorong pakai tenaga ekstra turbo. Dan puncaknya, daya super tinggi ini langsung ditembakkan masuk ke dalam baterai HP kalian tanpa basa-basi. Ini benar-benar balapan melawan waktu demi ngehidupin layar kalian secepat mungkin. Tapi tunggu sebentar, poin krusialnya justru ada di sini. Di setiap cerita pahlawan yang epik, pasti ada tokoh antagonisnya kan? Nah, di petualangan listrik berkecepatan tinggi kita ini, musuh bebuyutannya adalah panas berlebih. Bayangin aja, kayak mesin mobil sport yang kalian geber pol-polan tanpa henti, pasti mesinnya bakal kepanasan banget. Daya raksasa yang dipaksa masuk dengan cepat tadi, otomatis nyiptain suhu ekstrim. Kalau suhu ini dibiarkan lepas kendali, wah, kualitas baterai kalian bakal anjlok dan umurnya jadi jauh lebih pendek. Bisa dibilang, ini adalah sisi gelap dari sebuah kecepatan. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana cerita ini berkembang. Untungnya nih, kisah kita nggak berakhir tragis dengan baterai yang rusak. HP modern yang ada di tangan kalian sekarang udah berevolusi jadi sangat canggih dan mendatangkan sang pahlawan sejati, yaitu chip pelindung suhu otomatis. Chip pinter ini tuh ibarat penjaga gerbang yang tangguh di jalan tol listrik kita tadi. Begitu dia mendeteksi suhu mulai naik dan ngebahayain, dia bakal otomatis ngerem laju listriknya. Dia benar-benar mastiin kalau perjalanan daya tinggi ini tetap terkendali, ada di batas aman, dan yang paling penting, nggak ngerusak HP kesayangan kalian. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari petualangan epic ini, charger biasa itu milih rute lambat dan santai, sedangkan fast charging itu langsung tancap gas ngebus voltase dan arus lewat jalur ekspres. Emang sih kecepatan gila itu mancing sang musuh utama, yaitu panas berlebih. Tapi jangan khawatir, HP kalian udah dibekali pahlawan pelindung suhu otomatis yang selalu standby mastiin semuanya aman. Buat kita, ngerti tentang keseimbangan yang lumayan rumit antara kecepatan super dan perlindungan berlapis ini tuh penting banget loh. Kenapa? Karena inilah keajaiban teknologi yang tiap hari terjadi persis di dalam saku kalian. Nah, setelah ngikutin perjalanan panjang si arus listrik tadi, ada satu hal yang pengen aku tanyain ke kalian. Dan ini butuh direnungkan sedikit. Dengan semua teknologi yang ngejar kecepatan ini, ditambah chip pelindung yang terus-terusan kerja keras, apakah charger yang kalian pakai sekarang ini bener-bener lagi merawat baterai kalian? Atau jangan-jangan malah diam-diam merusakin dari dalam? Coba deh dipikirin lagi pas kalian mau nyolok kabel HP nanti. Tetaplah kritis, perhatikan habit ngecas kalian, dan pastinya teruslah belajar bareng di sini ya Sobat EduTrend.